Yo, what's up Lin Squad? Kembali lagi di channel Rudy Wepa. Di video Draw Story kali ini, aku akan menceritakan sebuah kisah fiksi, yaitu cerita kartun Upin dan Ipin yang bertemu dengan monster Siren Head. Tapi sebelum aku mulai ceritanya, buat kalian yang belum subscribe di channel ini, kalian bisa langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga nih, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload video-video baru. Nah, kalau udah, kita bisa mulai ceritanya. Pastinya kalian semua sudah tidak asing lagi dengan kartun Upin dan Ipin. Animasi kartun yang berasal dari Malaysia tersebut menceritakan tentang dua anak kembar yang memiliki kepala gundul atau botak. Kartun Upin Ipin sendiri memiliki cerita-cerita yang sangat menarik, seru, dan juga memiliki banyak pesan moral, sehingga banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita Upin dan Ipin. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan kisah yang sedikit berbeda, karena di sini kartun Upin dan Ipin akan bertemu dengan monster humanoid berkepala sirine yang dikenal dengan nama Siren Head. Bagaimanakah kisahnya? Simak terus video ini sampai habis. Jadi ceritanya, pada suatu hari Upin dan Ipin sedang pergi ke lapangan tempat mereka biasanya bermain bersama dengan teman-temannya. Upin dan Ipin sampai di sana terlebih dahulu dan tidak ada satupun teman mereka yang berada di sana. Upin dan Ipin kemudian menunggu teman-temannya itu datang karena sebelumnya mereka semua sudah janjian untuk bermain pada sore itu. Namun sudah setengah jam berada di sana, tidak ada satupun teman-temannya yang datang. Mungkin karena mereka semua sedang ada kesibukan. Upin dan Ipin pun sangat kecewa karena tidak bisa bermain bersama dengan teman-temannya, dan mereka berdua kemudian memutuskan untuk kembali ke rumahnya dan bermain berdua saja. Nah, saat di tengah perjalanan pulang, tiba-tiba Ipin mendengar ada suara teriakan anak kecil dari daerah hutan yang ada di pinggir jalan. Suara tersebut terdengar sangat jelas sehingga langkah kaki mereka berdua langsung terhenti. Suara tersebut terdengar seperti orang yang menangis sambil berteriak meminta pertolongan. Upin Ipin pun sangat penasaran dari manakah datangnya suara itu. Kejadian itu terjadi sekitar jam 4 sore. Upin dan Ipin yang tadinya ingin pulang ke rumah, tiba-tiba memutuskan untuk memasuki hutan yang berada tidak jauh dari rumahnya. Setelah mengikuti di mana sumber suara itu berasal, mereka berdua lalu mendengar suara langkah kaki, seperti ada seseorang yang melintasi hutan. Namun anehnya, langkah kaki tersebut terdengar seperti langkah kaki sebuah monster raksasa yang membuat tanah sedikit bergetar ketika monster itu melangkah. Bahkan burung-burung yang hinggap di pepohonan di sekitar area itu langsung berterbangan akibat suara langkah kaki tersebut. Upin dan Ipin terus mencari di dalam hutan untuk memastikan makhluk apa itu sebenarnya dan mengapa ada suara anak kecil yang meminta pertolongan dari dalam hutan. Dan ketika Upin dan Ipin melihat ke arah atas mereka sangat terkejut karena ada penampakan monster raksasa dengan tinggi tubuhnya yang kurang lebih sekitar 40 kaki. Monster itu memiliki kepala yang berbentuk seperti dua buah sirene raksasa yang dapat mengeluarkan suara yang sangat menggema. Monster bertubuh humanoid itu tidak lain adalah monster Siren Head atau monster berkepala sirine. Setelah Upin dan Ipin melihat lebih jelas, ternyata di tangan monster itu ada seorang anak kecil yang seumuran dengan Upin dan Ipin. Dan sepertinya anak kecil itu baru saja ditangkap oleh monster Siren Head. Karena berteriak sangat keras, maka anak kecil tersebut kemudian dibuat pingsan oleh monster Siren Head dengan cara menggenggamnya lebih kuat daripada sebelumnya.
Namun sepertinya anak kecil tersebut masih hidup, karena kemungkinan anak kecil yang diculik oleh monster Siren Head akan dijadikan sebagai cadangan makanan, sehingga Siren Head akan membiarkannya tetap hidup agar nanti saat dimakan dagingnya masih segar. Karena seperti yang kita ketahui, monster Siren Head suka menyiksa manusia. Oleh karena itulah dia sering memakan manusia hidup-hidup. Setelah Upin dan Ipin menyadari bahwa itu adalah monster Siren Head, mereka sempat berpikir untuk pulang ke rumah saja. Namun karena dia kasihan dengan anak kecil yang diculik itu, maka pada akhirnya mereka berdua memutuskan untuk mengikuti monster Siren Head dan kemudian menyelamatkan anak tersebut ketika monster Siren Head sedang lengah. Upin dan Ipin kemudian bersembunyi di balik pepohonan dan mengikuti monster Siren Head tanpa disadari oleh monster Siren Head itu sendiri. Singkat cerita, Upin dan Ipin berhasil mengikuti monster Siren Head sampai ke sarangnya. Ternyata monster Siren Head tersebut tinggal di sebuah gua raksasa yang berada tepat di tengah hutan. Upin dan Ipin terus mengikuti monster Siren Head sampai ke dalam goa terdalam. Ketika memasuki goa yang merupakan sarang dari monster Siren Head, Upin dan Ipin sangat ketakutan karena di sekeliling mereka terdapat banyak sekali tengkorak manusia yang sepertinya mereka merupakan korban-korban yang sudah dimakan oleh monster Siren Head sebelumnya. Setelah mengurung anak yang diculik tadi, akhirnya monster Siren Head pergi keluar dari sarangnya lagi untuk mencari mangsa lain. Dan inilah kesempatan terbaik bagi Upin dan Ipin untuk bisa menyelamatkan anak yang dikurung tadi. Dan yang paling mengejutkan bagi Upin dan Ipin, ternyata bukan hanya ada satu anak saja yang sudah diculik oleh monster Siren Head, namun terdapat lebih dari 10 anak yang berada di kurungan tersebut. Dan pastinya mereka ini cepat atau lambat akan menjadi santapan bagi monster Siren Head. Upin dan Ipin dengan cepat membuka pintu dari kurungan tersebut dan ingin membebaskan mereka semua dari kurungan. Tapi sayangnya mereka berdua sudah terlambat karena ternyata monster Siren Head sudah datang kembali ke sarangnya. Dan Siren Head dengan jelas menyadari keberadaan Upin dan Ipin yang berada di dalam goa tersebut. Upin dan Ipin pun sangat ketakutan setengah mati karena monster Siren Head tersebut sekarang berada tepat di belakang mereka berdua. Mereka berdua kemudian tanpa pikir panjang langsung berlari sekuat tenaga meninggalkan goa Siren Head tersebut. Dan mereka berharap monster Siren Head itu tidak mengejar mereka berdua. Tapi ternyata monster Siren Head tidak membiarkan mereka pergi begitu saja. Monster Siren Head tersebut dengan cepat mengejar Upin dan Ipin sampai keluar dari goa. Bahkan sampai keluar dari goa sekalipun, monster Siren Head masih tetap mengejar Upin dan Ipin yang berada di dalam hutan. Di sini terjadi aksi kejar-kejaran yang sangat menakutkan karena jika sampai tertangkap, maka Upin dan Ipin sudah bisa dipastikan akan menjadi santapan bagi monster Siren Head seperti anak kecil lainnya. Untungnya Upin dan Ipin masuk ke dalam hutan sehingga monster Siren Head sedikit kesulitan untuk menangkap mereka berdua. Kemudian di saat mereka sedang berlari dari monster Siren Head, tiba-tiba Ipin tersandung akar pohon dan akhirnya membuat Ipin sampai terjatuh ke tanah. Upin yang melihat adiknya terjatuh langsung berlari kembali untuk membantu Ipin. Namun sayangnya Upin terlambat menyelamatkan adiknya tersebut karena ternyata monster Siren Head lebih dulu sampai ke tempat Ipin terjatuh. Monster Siren Head itu langsung menangkap Ipin menggunakan tangan besarnya yang sangat panjang. Ipin kemudian berteriak-teriak minta tolong. Namun Upin tidak bisa langsung menolong adiknya tersebut karena jika Upin sampai mengejarnya, maka kemungkinan terbesar Upin juga akan ditangkap oleh monster Siren Head. Dan jika Upin sampai tertangkap, maka tidak akan ada yang bisa menyelamatkan mereka berdua.
Oleh karena itulah si Upin tidak langsung mengejar monster Siren Head tersebut. Dia lebih memilih untuk bersembunyi sementara waktu dan memikirkan rencana untuk menyelamatkan Ipin beserta anak-anak lainnya yang sudah diculik oleh monster Siren Head. Setelah memiliki rencana yang matang, barulah Upin akan kembali memasuki goa tersebut yang merupakan sarang dari monster Siren Head. Di sisi lain, Ipin yang sudah ditangkap tadi pun berusaha untuk tetap tenang karena dia yakin Upin akan kembali untuk menyelamatkan dirinya. Ipin kemudian dibawa kembali ke sarang monster Siren Head dan kemudian Ipin dimasukkan ke dalam kurungan bersama dengan anak-anak yang lainnya. Mereka semua terlihat sudah putus asa dan juga sangat pasrah karena tidak ada jalan keluar untuk melarikan diri dari kurungan tersebut. Bahkan jika mereka berhasil keluar dari kurungan itu sekalipun, mereka akan tetap dikejar oleh monster Siren Head dan kemudian ditangkap lagi. Namun Ipin meyakinkan mereka bahwa Upin pasti akan kembali untuk menyelamatkan dirinya dan juga mereka semua. Sebenarnya Ipin juga sangat ketakutan. Dia takut jika dia akan dimakan oleh monster Siren Head tersebut sebelum Upin datang untuk menyelamatkannya. Dan tidak lama setelah itu monster Siren Head mengambil salah satu anak yang dia kurung. Dan pastinya kalian juga tahu bahwa anak yang dipilih itu akan langsung dimakan hidup-hidup oleh monster Siren Head. Dia sangat senang mendengar suara jeritan manusia yang kesakitan, terutama anak-anak kecil. Oleh karena itulah monster Siren Head memakannya secara perlahan sampai bangsanya itu benar-benar tewas saat dia makan. Ipin hanya bisa terdiam dan merinding ketakutan melihat betapa kejamnya monster Siren Head. Dia berharap agar Upin bisa datang secepat mungkin untuk bisa menyelamatkannya. Di dalam hutan, Upin berusaha untuk mencari jalan pulang. Dia berencana untuk melaporkan kejadian tersebut sehingga warga bisa beramai-ramai menyerang monster Siren Head. Namun hal itu tidak jadi dia lakukan karena itu akan membuang-buang waktu. Sedangkan Ipin bisa kapanpun dimakan oleh monster Siren Head. Jadi Upin berencana untuk pergi sendirian dan kemudian menyelinap ke dalam sarang Siren Head ketika monster itu sedang tertidur. Kemudian ketika Upin sudah bersiap menuju ke sarang monster Siren Head, tiba-tiba ada seorang pria misterius yang memegang pundaknya. Upin pun sangat terkejut karena mengira itu adalah hewan buas ataupun monster lainnya yang berada di hutan tersebut. Namun ternyata itu adalah seorang pria misterius yang tidak pernah Upin lihat sebelumnya. Pria tersebut mengatakan bahwa dirinya adalah anggota kepolisian khusus yang ditugaskan untuk mencari jejak dari monster Siren Head. Dan kebetulan dia bertemu dengan Upin di dalam hutan. Kemudian Upin menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada dirinya dan juga kepada saudaranya yaitu Ipin. Dan karena memiliki tujuan yang sama, mereka berdua lalu pergi ke sarang dari monster Siren Head. Upin pun merasa lebih aman karena dia ditemani oleh seorang polisi dari pasukan profesional yang tidak perlu diragukan lagi kekuatannya. Polisi itu berencana untuk menyelamatkan anak-anak terlebih dahulu. Barulah dia akan menghadapi monster Siren Head seorang diri. Sepertinya polisi tersebut memiliki kekuatan khusus sehingga dia sangat percaya diri bisa mengalahkan monster Siren Head yang memiliki tinggi sekitar 40 kaki. Dari segi kekuatan pun Siren Head sudah tidak perlu diragukan lagi karena dia sangatlah berbahaya dan juga sangat mematikan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Di sisi lain, Ipin masih berada di dalam kurungan bersama dengan anak-anak lainnya yang terlihat sudah putus asa. Ipin hanya bisa berdoa dan berharap agar Upin bisa datang secepatnya sebelum dia menjadi santapan selanjutnya dari monster Siren Head.
Sesampainya Upin dan polisi itu disarang monster Siren Head, mereka berdua kemudian masuk secara diam-diam agar keberadaan mereka tidak diketahui oleh monster Siren Head. Setelah masuk lebih dalam ke sarang monster Siren Head, mereka akhirnya sampai di tempat anak-anak yang sedang dikurung oleh monster Siren Head, termasuk Ipin yang pada saat itu masih berada di dalam kurungan tersebut. Di sana juga masih ada monster Siren Head yang sedang asik memakan seorang anak kecil dengan sangat sadis. Dia memakan bagian tangan dan bagian kaki dari anak tersebut. Sedangkan korban yang dia makan itu masih dalam keadaan hidup atau sadar. Anak itu menangis berteriak minta tolong dan meronta-ronta karena kesakitan. Namun Upin dan Pak Polisi tidak bisa menyelamatkannya karena sebagian tubuhnya sudah dimakan oleh Siren Head. Jika ditolong sekalipun, dia tidak akan bisa selamat, dan itu hanya akan membatalkan rencana mereka berdua untuk membebaskan anak-anak terlebih dahulu. Barulah mereka menyerang monster Siren Head, sehingga mereka akhirnya menunggu monster Siren Head menghabiskan mangsanya, dan barulah mereka menjalani rencana yang sudah mereka susun sebelum sampai ke sarang Siren Head. Mereka berdua sebenarnya tidak sanggup melihat kekejaman dari monster Siren Head yang memakan anak kecil tersebut. Namun mereka tetap harus menunggu waktu yang tepat agar rencana mereka bisa berjalan dengan lancar. Dan setelah cukup lama mereka menunggu di dalam goa tersebut, akhirnya monster Siren Head tertidur karena sudah kekenyangan. Inilah waktu yang paling tepat bagi mereka berdua untuk menyelamatkan Ipin dan anak-anak lainnya, dan kemudian melarikan diri dari sarang Siren Head tersebut. Upin dan polisi itu kemudian dengan cepat membuka pintu kurungan tersebut dan kemudian membebaskan semua anak yang diculik oleh monster Siren Head. Mereka dengan perlahan berjalan menjauh dari monster Siren Head yang sedang tertidur pada saat itu, dan kemudian berjalan menuju keluar goa. Mereka melangkah dengan sangat pelan agar suara mereka tidak membangunkan monster Siren Head yang sedang tertidur. Dan setelah sampai di pintu goa, mereka langsung berlari sekuat tenaga keluar dari sarang monster Siren Head. Mereka semua sangat senang akhirnya bisa keluar dari sana dengan selamat, meskipun memang beberapa teman mereka sudah menjadi santapan bagi monster Siren Head. Namun sayangnya ketika mereka sedang berlari, ada salah satu anak yang tidak sengaja terjatuh akibat tersandung batu. Anak itu pun langsung berteriak kesakitan karena tangan dan kakinya terluka parah akibat terkena bebatuan yang ada di dekat goa tersebut. Dan ternyata teriakan kesakitan dari anak yang terjatuh tersebut berhasil membuat monster Siren Head terbangun dari tidurnya. Perlu diketahui bahwa pendengaran dari monster Siren Head ini memang sangatlah tajam. Kalau jaraknya masih sekitar 100 meter, maka Siren Head dapat mendengar suara jeritan seperti itu. Oleh karena itulah setelah beberapa saat, akhirnya monster Siren Head pun menyadari bahwa semua anak manusia yang dia kurung sudah melarikan diri semuanya. Bahkan tidak tersisa satu orang pun di sana. Monster Siren Head kemudian menjadi sangat marah dan mengeluarkan suara yang sangat menggema melalui kepala sirenenya tersebut. Bahkan suara itu terdengar sampai jauh ke dalam hutan. Monster Siren Head kemudian berdiri dari tempat tidurnya dan kemudian mengejar mereka semua yang pada saat itu sudah berada di pintu goa tersebut. Upin, Ipin, dan anak-anak lainnya pun kemudian berlari dengan sekuat tenaga menuju ke dalam hutan dan kemudian bersembunyi di balik pepohonan. Namun anehnya polisi itu tidak melarikan diri dari kejaran monster Siren Head. Dia malah berdiri tegak di depan pintu goa tersebut untuk menunggu monster Siren Head mendatanginya. Dan kemudian polisi itu mengeluarkan jam tangan miliknya untuk melakukan sebuah perubahan bentuk.
Setelah monster Siren Head berada tepat di hadapannya, polisi muda itu kemudian mengarahkan tangannya ke atas dan terjadilah sebuah hal yang sangat mengejutkan. Ternyata polisi tersebut bisa berubah menjadi seorang Ultraman. Untuk kalian yang tidak tahu apa itu Ultraman, jadi Ultraman adalah seorang pahlawan yang bisa berubah bentuk menjadi manusia raksasa. Dia bertugas untuk melindungi planet bumi dari serangan monster-monster jahat. Salah satunya adalah monster Siren Head. Karena memiliki ukuran tubuh yang raksasa, biasanya Ultraman ini hanya akan muncul apabila ada serangan dari monster berbahaya dengan ukuran tubuh yang raksasa juga. Kekuatan dari Ultraman sendiri tidak perlu diragukan lagi karena dia memiliki kekuatan fisik seperti raksasa dan memiliki jurus-jurus mematikan untuk mengalahkan monster-monster jahat. Namun kita tetap belum bisa memprediksi siapakah yang akan menang jika mereka berdua bertarung. Upin dan Ipin serta anak-anak lainnya pun benar-benar terkejut dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Ternyata Ultraman itu memang benar-benar ada, dan polisi tadi merupakan salah satu Ultraman tersebut. Mereka semua pun sangat terkagum-kagum karena Ultraman yang biasa mereka tonton di televisi bisa mereka lihat secara langsung di hadapan mereka. Tanpa basa-basi, Ultraman itu pun langsung menghajar tubuh monster Siren Head dengan berbagai jurus yang dia miliki. Ultraman itu memukul dan menendang tubuh Siren Head dengan sekuat tenaga. Namun monster Siren Head masih dapat menahan rasa sakit dari serangan Ultraman tersebut. Meskipun dapat menangkis serangan dari Ultraman itu, namun sepertinya monster Siren Head terlihat sedikit kewalahan melawan Ultraman yang ukuran tubuhnya setara dengan monster Siren Head sendiri. Bisa dibilang dalam pertarungan itu, Ultraman jauh lebih unggul daripada monster Siren Head. Atau mungkin bisa jadi monster Siren Head masih belum serius melawan Ultraman. Dan monster Siren Head menunggu waktu yang tepat untuk membalikan keadaan. Jadi mungkin ketika Ultraman sudah kelelahan, barulah monster Siren Head balik menyerangnya. Jadi untuk permulaan dia hanya menangkis saja. Seperti yang kita tahu, meskipun tubuh Siren Head ini sangatlah kurus, namun tubuh Siren Head ini sangatlah keras seperti baja. Jadi serangan-serangan biasa tidak akan mempan terhadapnya. Seberapa banyak pun Ultraman menghajarnya, itu tidak akan membuat Siren Head terluka. Dan justru tenaga Ultraman lah yang akan semakin melemah karena terlalu banyak mengeluarkan kekuatan. Setelah beberapa menit menghajar monster Siren Head dengan pukulan bertubi-tubi, akhirnya pergerakan Ultraman menjadi semakin melemah dan tenaganya pun juga semakin sedikit. Disinilah saatnya monster Siren Head membalikan keadaan dengan menghajar Ultraman habis-habisan. Monster Siren Head kemudian menggunakan sirenenya untuk mengeluarkan suara yang sangat nyaring dan menggema, sehingga membuat telinga Ultraman sangat kesakitan dan akhirnya pergerakannya semakin melambat. Kekuatan sirine dari kepala monster Siren Head memang tidak bisa diremehkan begitu saja, karena dia dapat melumpuhkan musuhnya dengan cara mengeluarkan suara dalam frekuensi tertentu yang dapat menghipnotis korbannya dan membuat korbannya tidak bisa bergerak. Setelah berhasil melumpuhkan Ultraman, monster Siren Head lalu menghajar Ultraman tersebut hingga membuat Ultraman terluka lumayan parah. Bahkan jantung Ultraman juga terlihat sudah semakin melemah. Dan itu merupakan sebuah tanda bahwa Ultraman akan segera kehabisan kekuatannya dan dia akan berubah lagi menjadi manusia biasa. Upin dan Ipin serta anak-anak lainnya pun dari kejauhan hanya bisa menyemangati Ultraman agar dia tidak kalah dari monster Siren Head yang sangat jahat tersebut.
Di saat-saat terakhir ketika kekuatan Ultraman hampir habis, Ultraman kemudian mengeluarkan kekuatan terakhirnya. Dia lalu memusatkan seluruh kekuatan yang tersisa kepada kedua tangannya, dan kemudian dia mengarahkannya ke tubuh monster Siren Head. Ultraman itu lalu mengeluarkan cahaya tembakan dari kedua tangannya dan menembakkan cahaya tersebut ke tubuh Siren Head dari jarak yang sangat dekat. Kekuatan laser yang sangat kuat tersebut ternyata mampu menembus tubuh Siren Head yang sangat keras seperti baja. Bahkan tembakan itu sampai menembus tubuh Siren Head. Lalu kemudian setelah kekuatan Siren Head semakin melemah dan terlihat sangat kesakitan, Ultraman langsung mengambil jantung yang ada di dalam dada Siren Head, lalu menghancurkan jantung tersebut menggunakan genggaman Ultraman. Dengan begitu monster Siren Head pun berhasil dikalahkan oleh sang Ultraman. Jadi satu-satunya cara untuk mengalahkan monster Siren Head adalah dengan menghancurkan jantungnya. Namun hal itu tidaklah mudah dilakukan karena tubuh Siren Head sangat keras seperti baja. Setelah jantungnya diambil, monster Siren Head pun langsung terjatuh tergeletak ke tanah dan akhirnya tidak bisa bergerak lagi. Karena sudah hampir kehabisan kekuatan, Ultraman pun tidak lama lagi akan kembali ke markasnya dan kemudian menjadi manusia lagi. Berkat bantuan dari Ultraman, mereka semua akhirnya bisa selamat dari monster Siren Head yang ingin memakan mereka semua. Upin Ipin dan anak-anak lainnya pun sangat senang dan sangat berterima kasih kepada Ultraman tersebut karena dia telah menyelamatkan mereka semua. Dan setelah itu Ultraman tersebut pun langsung terbang dan kembali ke markas rahasianya. Meskipun tidak mengalami luka yang fatal, namun kekuatan Ultraman harus dipulihkan kembali agar ketika muncul monster-monster raksasa lainnya, Pak Polisi tersebut dapat langsung berubah lagi menjadi Ultraman dan kemudian mengalahkan monster-monster jahat. Upin Ipin dan anak-anak lainnya pun kemudian melanjutkan perjalanan mereka dan kemudian kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Upin dan Ipin sangat tidak sabar ingin menceritakan kejadian tersebut kepada keluarganya dan juga teman-temannya. Dan tidak lama setelah itu Upin dan Ipin langsung terbangun dari tidur siangnya. Karena ternyata semua cerita yang saya ceritakan tadi hanyalah sebuah mimpi dari Upin dan Ipin ketika mereka sedang tidur siang. Pastinya sewaktu kecil kita juga pernah bermimpi menjadi seorang Ultraman ataupun menjadi pahlawan super lainnya yang kita idolakan, seperti Upin dan Ipin yang mengidolakan sosok Ultraman. Dan yang paling mengejutkannya lagi, ternyata ketika mereka berdua terbangun dari tidurnya, di tangan Upin dan Ipin masing-masing sudah ada sebuah jam misterius yang bentuknya sama persis seperti milik Ultraman yang mereka mimpikan tadi. Upin dan Ipin pun sangat senang dan kemudian menceritakannya ke keluarga dan juga kepada teman-temannya. Namun tidak ada seorang pun yang percaya dengan cerita Upin dan Ipin. Mereka semua mengatakan bahwa Ultraman tidaklah nyata dan semua cerita itu hanyalah sebuah mimpi belaka. Dan mereka juga mengatakan bahwa jam misterius yang ada di tangan Upin dan Ipin hanyalah sebuah jam biasa yang tidak bernilai. Upin dan Ipin pun sangat sedih karena tidak ada yang mempercayai cerita mereka berdua. Namun Upin dan Ipin sangat percaya bahwa jam tangan milik mereka bisa membuat mereka berubah menjadi Ultraman. Nah, itulah tadi cerita kelanjutan tentang kartun Upin dan Ipin yang bertemu dengan monster Siren Head. Sekali lagi saya jelaskan kepada kalian semua bahwa ini hanyalah sebuah cerita fiksi belaka dan tidak berkaitan sama sekali dengan cerita asli dari kartun Upin Ipin maupun cerita asli dari monster Siren Head yang merupakan karangan dari Trevor Henderson.
Namun seperti biasa, percaya atau tidak, itu tergantung pada diri kalian masing-masing. Karena video ini hanya bertujuan untuk hiburan semata dan untuk menambah wawasan kita semua tentang cerita-cerita menyeramkan yang ada di seluruh dunia. Anyway guys, kurasa itu saja untuk video Draw Story kali ini. Semoga kalian suka dan juga terhibur. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk terus support channel ini. Kalau kalian ingin request untuk cerita Draw Story selanjutnya, kalian bisa aja tulis di kolom komentar. And yeah, thanks for watching guys. Till next time and stay cool. Bye bye.